Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya kita di situ gerak ikut-ikut imam, tunduk imam, ruku imam kita ikut ruku. Bukan. Itu syarat dan kerukunan atau rukun. Sahnya sah di mata manusia. Tapi bagaimana apakah sah di mata Allah? Allahu Akbar. Ya, mulai dari kodratnya harus kita siapkan. Mana kodrat ibadah bagi Allah? Allah itu artinya berkalam apa? Bersifat 20 Allah pada diri, bersifat salabiyah Allah, nafsiyah nyawa. Mana artinya manawiyah adalah sifat semuanya, sahabat beriman. Tidak ada orang lain di situ. Artinya tidak ada manusia di situ, sahabat beriman. Maka baru kita lanjutkan. Sifat bersifat 20 sifat Allah pada diri menuju batinnya Allah. Batinnya Allah, salat itu apa? Allahu Akbar. Itu nama batin Allah. Allahu Akbar dalam salat artinya diteruskan dengan kalimat apa? Ya, kabirau. Ya, kabirau alhamdulillah kasiro wa subhanahu bukrata wa asil. Kabirau, kabir. Ini nama sifat batin bagi Allah, sahabat beriman. Walhamdulillah. Dan bergerak menuju Allah. Wa kasirau dengan jalan rahasia. Wa subhanahu dengan sangat suci. Wala ilah. Ya, ilallah dengan wujud datang. Artinya dengan wujudnya datang, wujud menuju maujud. Datang badal menuju aftar, datang aftar menuju badal, ilah menuju Allah. Itulah Allahu Akbar, sahabat beriman. Makanya dalam azan itu dia memanggil kebesarannya, dia bukan manggil manusia. Tapi bagaimana di dalam manusia itu ada hak-haknya. Azan itu manggil Allah sendiri. Allah, zatkuhu, keakuanku, akbar, sifatku atau kebesaranku. Dia manggil hak-haknya yang ada dalam diri manusia. Nah, kalau yang menghadiri azan ini, kalau kita masih membawa sifat kemanusiaan, dan Al-Quran juga mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang syirik itu najis. Dan janganlah kau mendekati atau memasuki Masjidil Haram tahun depan. Syirik dia. Syirik itu najis. Apa yang syirik? Syirik itulah kita menduakan, artinya kita masih membawa keakuan-keakuan manusia atau keakuan-keakuan diri kita dalam sholat, sahabat beriman. Itulah syirik. Kalau sifat asmanya yang datang menuju husna, ya, dengan rumus batin di jalan rahasia, itulah mana hakikat. Allahu Akbar dalam salat, kalau dalam azan itu adalah pecahan kodrat, sahabat beriman. Allahu Akbar itu pecahan kodrat. Berdirinya kodrat insan, leburnya kodrat manusiawi. Itulah 20 sifat Allah yang dipanggil. Tetapi masuk, artinya masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam kabirau. Kabirau tadi. Makanya hakikat sholat itu, sahabat beriman, luar biasa. Jangan kita main-main sholat. Allah nggak memaksa kamu, artinya di situ Allah nggak maksa kamu untuk sholat, untuk cepat-cepat sholat, enggak. Allah nggak pernah paksa kamu tuh, Allah nggak perintah kamu sholat itu, enggak. Dalam Al-Quran nggak ada perintah sholat, artinya Allah itu perintah-perintahin kamu sholat, nggak ada. Nggak ada. An-Nisa, ya, surah An-Nisa mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, sesungguhnya sholat itu wajib. Yang menentukan kamu itu, yang ditentukan atas orang-orang yang beriman, yang ditentukan atas orang-orang yang amanu. Allah nggak menentukan, yang menentukan itu yang sudah amanu. Kalau kamu sudah amanu dalam hidup kamu, sudah mantap syariat kamu, sudah mantap hakikat kamu, sudah mantap tarekat kamu, sudah ada kesadaran sejati di dalam diri kamu, sholatlah, karena dia mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu baru sholat. Sholat itu kalau kita mengetahui kebenarannya, sahabat beriman, ya, kita sudah mendapatkan kebenarannya, dia bisa memanjangkan umur kita, sahabat beriman. Dia bisa memanjangkan umur kita, ya.
melancarkan rezeki kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi rumah tangga kita, segala macam. Semua apa yang kita inginkan akan tercapai. Makanya orang-orang tua katakan, ya kalau mau perbaiki hidupmu, ya perbaiki dulu sholatmu. Bukan perbaiki artinya kamu harus rajin atau bagaimana rukunya harus siap kayak gimana. Bukan. Perbaiki itu bagaimana kamu harus mengetahui apa hakikat di dalam sholat itu. Makanya dikatakan fardu ain, wajib menyaksikan, bukan kewajiban, bukan perintah, tapi wajib. Anissa mengatakan wajib. Sesungguhnya sholat itu wajib, bukan kewajiban. Kewajiban dan wajib itu beda, sahabat beriman. Wajib dan perintah beda. Perintah masih dipaksa, ya, sama dengan kewajiban. Sebenarnya nggak mau sholat, tapi karena ada surga dan neraka, ya sholat itu kewajiban. Tapi bagaimana wajib ini menjadi darah daging kita, ya, artinya menjadi sebuah darah daging kita, ya. Wajib bagi seluruh umat muslim harus sholat, bukan paksaan atau bukan sebuah kewajiban, karena dia potensinya ba'da, sahabat beriman, bukan wato'a. Bukan cuma artinya ya, bukan cuma wato'a, artinya bukan cuma 5 waktu itu saja. Tapi tidak, kebanyakan kita artinya ya kan, kita memahamkan hal-hal yang begini, ya. Makanya saya bilang tadi, ya, nanti saya mungkin agak sedikit mau menjelaskan lagi, ya. Makanya kalau kita mencari guru, sahabat beriman, ya, mencari guru, dan guru itu cuma menjelaskan di situ-situ saja, di makom-makom itu saja, artinya dia banyak menceritakan pengalamannya ini. Itu sebenarnya bukan guru, sahabat beriman. Keluar dari situ, itu akan menghabiskan waktu, menghabiskan artinya hidupmu di situ. Kalau kita hanya diputar-putar dalam pengetahuan itu tanpa artinya bagaimana pengetahuan di luar sana yang kita belum tahu, tapi seorang guru ini hanya memutar-mutar bagian di situ. Guru itu dalam bahasa hakikat, sahabat beriman, adalah obor, penerang. Itu guru namanya, penerang. Itu yang gelap tadi yang belum kita ketahui menjadi tahu, bukan yang kita sudah tahu diulang-ulang. Bukan kita sudah tahu sesuatu itu diulang-ulang terus. Yang dibahas itu saja. Tapi bagaimana guru ini membawa kita dalam kegelapan menuju cahaya. Itu guru, sahabat beriman. Inilah yang menjadi sila, sahabat beriman, bukrata wa asila, yang menjadinya alam sholat. Diperintahkan manusia itu hadir dan membawa dirinya yang menjadi alam sholat, sahabat beriman. Alam sholat dan artinya dari siapa? Allahu alam. Allah itu adalah bersifat alam, menuju kepada ilahnya. Jangan juga mengatakan alam semesta ini, ya, sahabat beriman. Kalau kita dalam membahas ma'rifat itu, kalau kita menyebut alam, itu diri. Itu badan jasad kita ini, sahabat beriman. Itu alam. Bukan alam semesta yang kita pandang langit dan bumi ini, ya. Alam itu alam diri. Makanya Allah alam. Allah itu adalah bersifat alam, ya, menuju kepada ilahnya. Makanya manusia itu alamnya Allah. Kalau udah berpisah, udah meninggal tuh orang. Karena Allah tidak memiliki sifat mati, sahabat beriman. Jadi setelah kita dijadikan alam, maka maujudlah diri sifat tadi yang akan menghadap kepada kebilahan batinnya Allah. Jadi akhirnya kita menjadi sebuah alam, Allahu alam. Allah itu artinya itu alam. Allah itu bersifat alam. Alif lam ha. Tapi jalannya adalah kodrat batin. Jasadnya harus jasad batin. Apa jasad batin? Nur bagi Adam. Apa diri yang batin? Zat bagi Muhammad. Apa nyawa? Yaitu batin. Nur bagi diri. Inilah yang dikatakan kabirau. Walhamdulillah, berjalankanlah batinmu.
Wakasiro menuju kerahasiaan Allah. Itulah sholat yang artinya itu sholat yang benar, sahabat beriman. Bukti kebenarannya apa? Ya. Karena kita sudah fardu ain, wajib menyaksikan itu, akan terbuka jalan dengan sendirinya, sahabat beriman. Kalau kita sudah menatap, fardu ain artinya wajib melihat. Kalau sudah kita menatap, akan terbuka jalannya semua, sahabat beriman. Inilah masa yang dijanjikan selama ini oleh Allah kepada manusia, kepada hambanya, yaitu sholatul mukasafatullah. Sholat itu adalah makom, tempat pertemuan Allah dengan hambanya. Artinya kodrat di sholat itu adalah menjadi kaulia. Kaulia ini nama syafaat asal usul, nama wahyu. Syarat sah sholat itu wahyu. Wahyu dijadikan syafaat kepada Rasulullah. Makanya sholat ini jatuh kepada Nabi kita. Fi'li kauli kolbi koriri. Gerak rohani sholat itu. Kalau fi'il itu gerakan rohani ya. Kalau fikli itu gerakan jasmani, sahabat beriman. Kalau dengar fikli itu gerakan jasmani. Kalau fi'il itu rohani. Jadi sholat karena Al-Quran mengatakan celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Bukan lalai karena terlambat sholat, mungkin sudah azan, lepas itu kita menuju di masjid itu udah imamnya udah satu rakaat, bukan. Karena tidak ada yang mampu untuk kita artinya menuju waktu yang tepat, tidak akan mampu, sahabat beriman. Kadang sudah azan, kadang sudah satu rakaat, masih aja ada orang yang datang untuk sholat. Tidak ada yang mampu. Karena bukan itu yang Allah, artinya bukan Allah yang dimaksud, bukan itu. Yang lalai itu yang tidak tahu hakikat kebenaran apa yang ada dalam sholat. Celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jangan kamu memasuki masjid atau kamu artinya membaca ayat-ayat dalam sholat seperti orang-orang yang mabuk. Bukan orang yang mabuk masuk dalam masjid itu haram, artinya memang tidak boleh, tapi banyak perumpamaan yang diturunkan dalam Al-Quran. Biar kita ini nggak ngawur, harus memiliki adab, syarat ketuhanan dalam diri. Kalau syarat rukun itu memang sah di mata artinya di mata manusia. Kalau rukun dan syaratnya, wudunya, lima waktunya, gerakannya, bacaannya itu sah di mata manusia, di mata juga diri kita. Tapi bagaimana, apakah sah di mata Allah? Makanya harus ada syarat ketuhanan pada diri kita. Bukan saya artinya memberatkan sholat. Bukan saya memberatkan sholat, artinya memperjelaskan sholatnya artinya untuk terasa berat. Tidak. Tapi kalau kita sudah tahu hakikat kebenarannya, sahabat beriman, walaupun imam itu membaca satu rakaat, satu juz, badan ini senang. Jasad ini nikmat. Rasakan. Kenapa? Yang khusyuk bukan kita. Yang khusyuk di dalam diri kita itu. Kita ini yang jasad cuma cukup melihat. Yang khusyuk makanya dikatakan fardu ain, menyaksikan yang khusyuk itu. Tapi kalau kita tidak tahu hakikat kebenarannya ya, habis sholat, pulang sholat mungkin. Setelah pulang sholat masih bicarain orang. Kenapa dia nggak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam dirinya? Berarti apa yang salah? Ada yang salah dalam sholatnya. Kenapa saya sudah rajin sholat, tapi rezeki saya masih ini? Ada yang salah dalam sholat. Makanya dikatakan yang pertama yang dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya sudah baik, semua akan menjadi baik. Tapi apa? Dasarnya dulu. Karena sholat adalah tiang agama. Bagaimana tiang ini? Artinya duduk di atas dasar, duduk di atas fondasi yang artinya kokoh untuk mengkokohkan tiang ini. Apa dasarnya? Yaitu ma'rifatnya awwaluddin ma'rifatullah. Agama Islam itu karena mengenal Allah. Adanya agama karena mengenal Allah. Berarti kita harus mengenal. Buktinya apa? Buktinya ada di rukun Islam yang awal.
Tapi Tapi kita lalai. Kita Kita langsung ke nomor nomor 2. Makanya Makanya saya bilang tadi, Allah nggak perintahin kamu sholat. Allah nggak maksa kamu sholat dulu. Begitupun juga yang dilakukan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum tuh, ya hijrah dulu ke Madinah, ke Mekah, mencari ilmu ketuhanan. Umur 40, umur adalah seseorang, artinya bagaimana dia mulai kehidupan yang baru. Umur 40 itu. Kenapa? Umur 40 adalah batas manusia dalam kehidupannya di dunia. Itu awal. Kalau umur 40 bagi manusia itu awal hidupnya. Itu awal bagi manusia. Jangan kita terpengaruh dengan katanya, sahabat beriman. Pasti katanya. Dan katanya. Makanya kalau iman ini dipengaruhi oleh akal dan pikiran, nggak akan mampu, sahabat beriman. Nggak akan juga kita sampai mati pun nggak akan bisa beriman. Kalau iman ini kita campuri dengan akal dan pikiran kita. Masa Allah ujuk, masa Allah. Udahlah. Masa kita menyaksikan syahadat ini harus kita melihat yang zahir dan lihat apa yang ada di itu dengan akal dan pikiran, makanya nggak bisa. Makanya sudah katakan tadi, sifat Allah itu ada sifat mustahilnya, mustahil bagi manusia. Mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Cuma kita tidak, sahabat beriman. Dengar pemahaman yang begini, ya, kita langsung kita geruduk tuh. Geruduk protes ini apa, pemahaman apa ini? Ini pemahaman tentang mengaku Tuhan. Kenapa? Mereka berbicara dengan kepala, sahabat beriman. Makanya saya katakan ulang-ulang. Kalau iman kita mencampuri dengan urusan yang batil, urusan yang hadas, ya, urusan yang najis, itu nggak bakalan sampai. Seharusnya hati ini berkata dulu. Hati ini kalau buku kita ini berkata dulu, lepas itu diantarkan ke akal atau antarkan ke kepala. Sehingga dia bisa menyelubungi pikiran kita. Itulah keakuan Allah. Cuma kita enggak. Pikiran kita duluankan, akal kita duluankan. Sehingga kalau buku kita ini ditutupi dengan keakuan kita. Gak mampu tuh bicara kolbi, gak mampu dah. Jadi makanya kebanyakan manusia itu menyesal di belakang. Karena apa? Mendahulukan keegoannya, mendahulukan akal pikirannya, mendahulukan apa yang dikatakan di kepalanya. Coba kamu ikuti yang tersirat itu. Coba kamu ikuti yang ihdinas siratal mustaqim, yang tersirat, yang tidak ada di dalam dirimu. Tapi kamu rasakan. Itu yang kita ikuti. Itu dia selalu benar, sahabat beriman. Benar, nggak bisa bohong, ya, nggak bisa akal-akalin kita, nggak bisa bohong. Dia selalu benar. Apa yang diwahyukan kepada kita dia benar. Pokoknya menjabarkan kita tentang kebaikan. Cuma karena keakuan kita ini udah menebal sehingga kita terguling dengan apa yang ada di kepala kita. Makanya kita itu beda dengan hewan. Hewan itu diberikan otak tapi tidak diberikan tentang akal yang sehat. Akal sehat itu bukan di kepala. Akal sehat itu di kolbu, campur dengan fuad, dengan lub, dengan sir, batin. Campur dia diri sendirinya dengan kehendak Allah. Makanya dalam Al-Quran banyak mengatakan bagi orang-orang yang bukan berpikir dengan kepala, bagi orang-orang yang berpikir dengan kolbunya, bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berakal dengan kolbunya. Bukan berakal dengan kepalanya. Kepala ini apa yang kamu andalkan kepala ini? Nggak ada, sahabat beriman. Makanya buruk itu gambarannya kepala manusia dan binatang, artinya badannya binatang. Jangan sampai badan ini menyelimuti sampai kepala.
Kalau udah menyelimuti itu udah binatang tuh. Udah binatang dia tuh. Tapi bagaimana kepala ini kita tundukkan, ya, isi kepala ini kita hancurkan. Hanya di situ kita munculkan tujuh sifat manawiyahnya Allah yang tujuh itu kita jalankan. Kalau sudah menjadi artinya sudah kita jalankan, itulah yang katakan manusia. Sudah manusia ini semua seluruh tubuh dari kaki itu sudah manusia dah. Makanya tiganya dikatakan manusia bukan orang oleh Allah. Ya ayuhan nas. Karena apa? Manusia itu diistimewakan, dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Perantaraannya Allah. Allah nggak memberikan perantaraan lewat binatang, lewat pohon. Enggak. Allah memberikan perantaraan. Makanya di situ di zaman di zamannya ya, di situ binatang, hewan, jin, pokoknya semua ada, batu semua ada. Ya. Tapi kenapa hanya dia memilih Adam? Untuk artinya sebagai perantara dirinya, sebagai perantara diri Allah. Nggak memilih jin, nggak memilih setan, nggak memilih hewan, enggak. Dia memilih manusia. Sahabat beriman, Islam itu artinya Islam itu memiliki hak yang benar. Jadi apa yang kita lakukan maupun ibadah, segala macam apa yang dilakukan dalam amalia harus berbentuk ibadah. Karena amalia itu ada batasnya, sahabat beriman. Amalia itu ada batasnya, ucapan juga ada batasnya. Yaitu apa? Zahir kita. Amalia itu zahir kita. Perbuatan artinya amalan di dunia. Itu putus, sahabat beriman. Sakaratul maut itu putus, amal itu putus. Dan tidak putus apa? Yaitu ilmu tadi. Yang si wujud itu rasa, dia tidak akan pernah mati karena memang tidak ada sifat matinya. Inilah yang kamu bawa. Inilah yang akan kembali kepada Allah. Inilah yang akan membuka pintu-pintu surga. Dari mana? Dari ilmumu. Dari kepintaranmu. Ya. Dari kepintaran kita. Karena kita memiliki ilmunya, sudah mengenal kodat. Makanya dalam pemahaman ma'rifat hakikat menyebutkan kodat. Bagaimana untuk kita mengenal kodat-kodat dalam diri kita. Kalau kita sudah mengenal kodat-kodat yang apa, artinya kodat-kodatnya Allah yang ada dalam diri kita semakin dekat dengan Allah. Sudah kenal tuh kodat-kodatnya, rupanya nyawa ini kodat batinnya Allah ya. Rupanya ruh ini kodatnya jasad teh. Udah tahu tuh, udah paham tuh. Makin dekat kita dengan Allah tuh. Makin dekat. Kita sudah bisa membedakan mana yang baik bagi diri kita, mana yang hak bagi diri kita. Berarti mata saya ini gara-gara nyawa saya. Karena saya bisa melihat. Berarti mata saya ini jangan memandang yang buruk-buruk. Berarti pendengaran saya ini gara-gara nyawa saya. Karena ada nyawa saya bisa mendengar. Ini yang hak. Berarti pendengaran saya ini jangan saya bawa-bawa di pendengaran yang buruk. Berarti gerakan saya ini gerakan dari nyawa saya. Dari kodratnya Allah atau batin bagi artinya batinnya Allah. Yang dikatakan sir bagi Allah. Dan di dalam batin itu, di dalam nyawa itu ada sir yang tidak bisa dikatakan. Makanya Allah itu hanya memandang cukup di kolbu. Dan bisa dia bermakom kepada kolbu orang yang mukmin. Apa yang dimaksud dengan orang yang mukminin? Orang-orang yang telah membawa sifat artinya sifat tujuh tadi. Sifat artinya manawiyahnya Allah. Itu yang dimaksud orang-orang yang mukminin. Dia sudah menginjak kepala mereka. Apa menginjak kepala mereka? Rasa sombong, rasa pintar, merasa berilmu, merasa kuat, merasa benar, merasa suci. Itu yang diinjak-injak. Kenapa? Yang suci hanyalah Allah. Yang maha berilmu hanyalah Allah. Yang maha kuat adalah Allah. Tapi karena kita sudah merasa begitu, berarti Allah mata batinnya jatuh. Sudah sirik tuh, sudah sirik zindik.
Kalau dalam bahasa syariat ura kubro artinya syirik besar. Menduakan Allah dengan diri kita. Berarti Allah sudah tidak lagi dilaisa kami selihin. Udah nggak setara tuh dengan yang lainnya karena ada apa? Sudah ada saingannya. Sudah ada saingannya yaitu diri kita. Yang sudah merasa suci, yang sudah merasa berilmu, yang sudah merasa kuat, yang sudah merasa memberi, yang sudah merasa sedekah, yang sudah merasa menolong, yang sudah merasa segalanya. Melebihi artinya menandingi sifat-sifat Allah. Jadi inilah yang ditakutkan sahabat beriman. Inilah yang ditakutkan. Makanya kita hidup di dunia hanya kita memerangi itu saja. Hanya kita memerangi itu saja. Allah perintahkan hanya kita memerangi itu saja. Cukup itu saja. Biar kamu itu kembali kepada Allah, di jalannya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah mantap syariat kita, ya, sudah kita tahu. Syariat itu kan artinya hukum. Kita tidak bisa keluar dari hukum Islam. Seperti apa? Salat, zakat, naik haji bagi yang mampu. Apalagi syahadat. Apalagi perbuatan macam seperti buruk dan baik, haram dan halal. Itu hukum dalam syariat, itu hukum Islam. Tidak bisa kita walaupun kita bermarifat, marifat, hakikat, tarekat, itu kita tidak bisa keluar dari situ. Makanya tidak bisa ditinggalkan. Nah, tapi kalau kita sudah merasa syariat